warahmatullahi wabarakatuh. Salam Piut Unggul, peternak makmur. Para pemirsa peternak unggul, pada kesempatan siang yang cerah ini kita berjalan-jalan di tempatnya Mbak Hani, farm sapi perah yang sangat membantu pensuplai gizi dari masyarakat Jember. Oke, kita menemui Mbak ini ya. Ini Mbak ini mau bertanya sejarahnya Mbak ini pada waktu pendirian sapi perah itu tahun berapa? Awal-awal itu kalau bisa punya rencana buat sapi perah aja, tidak sapi breeding, tidak sapi putih, tidak sapi limosin. Gimana ceritanya Mbak? Ini kan dulu itu kan memang mertua saya sudah punya dulu kan ini perusahaan tahun berapa ya? Nggak tahu pokoknya tahun 75-an. Iya. Iya. 75. Kemudian saya menikah sama suami ini kan tahun 90. Itu masih ada. Masih ada terus suami kepingin usaha lain dulu. Usaha lain kan pelihara ayam kan kita. Iya. Pelihara ayam. Kemudian udah sukses lah memang dari ridho ya Allah. Iya. Kemudian waktu bersamaan itu juga mertua saya sudah sudah usia juga, jadi sudah kepingin pindah ke Jakarta gitu. Jadi mau dikosongkan lah gitu, dikosongkan. Kemudian kita inisiatif sendiri sama suami waktu itu, kita mulai susu sapi lagi aja. Ini ya mulai lagi, maksudnya dari 1 ekor. Pembibitan awal lagi. Iya, di 1 ekor waktu itu dari teman yang sudah bunting, mau dekat-dekat melahirkan. Ya itu sudah dari 1 itu sekitar tahun berapa ya, tahun 94 mungkin. Kita 94 ya. Mulai awal start punya 1 ekor Mbak. Iya, 1 ekor. Okay. 1 ekor. Ya itu akhirnya dikerjakan sendiri sama suami. Kami cuma 1 ekor. Dan waktu udah produksi masih ada kan loper-lopernya yang masih atas nama susu Kaliwates kan ya. Dulu. Iya. Jadi itu pas dijual lagi dari 1 ekor, terus itu udah berkembang sampai sekarang. 95 sampai 2021. 25 tahun lebih Mbak ya. Iya, yang saya sendiri. Masih eksis loh Mbak. Kalau di lain-lainnya itu Mbak ya, sudah banyak yang gulung tikar. Gimana ini Mbak tipnya untuk bisa tetap eksis meskipun menghadapi suatu masalah, kendala? Barangkali kendalanya banyak juga Mbak ya? Banyak juga ya. Bagaimana tipnya untuk bisa eksis sampai sekarang ini Mbak? Supaya dari pemirsa yang mau ikut berternak sapi tidak putus asa Mbak, punya gambaran, oh saya berternak sapi perah aja buat masa depan, karena di Mbak ini bisa dibuat masa depan yang lebih bagus dengan sapi perah, atau selain dari breeding, peranak dianakkan sapinya, atau penggemukan. Kan ini buat alternatif dari pemirsa untuk sebagai inspiratif. Gimana Mbak tipnya Mbak? Ya, bisa eksis? Awalnya dulu kan kita gini, kalau susu ini tiap harinya dapat masukan gitu ya, dapat keuangan masuk gitu lah dari susunya. Terus dari itu anak-anaknya mungkin masih yang bisa ditabung, bisa
berkembang Pedet sendiri. lah, pedetnya Iya, lah ya. pedetnya itu Iya, bisa berkembang lah begitu. Nah. Jadi terus untuk bertahan itu ya gimana ya? Semuanya kita pasrah sama Allah ya. Iya, iya. Yang nomor satunya itu. Terus di sini nih kayak almarhum itu kan masih bos juga jadi pegawai, jadi saya juga ya Mas Yano ya jadi pegawai juga, jadi Pegawai di perusahaannya sendiri maksudnya. Iya. Oh gitu. Jadi ikut langsung terjun kerja iya. kerja. Mm-mm. Jadi tidak Nggak pasrah. ke peternak apa tuh yang rumah-rumah tuh enggak ya. Iya. Jadi langsung terjun itu merupakan salah satu pemirsa kunci sukses bahwa jadi pengusaha atau pimpinan perusahaan kita jangan langsung duduk-duduk enak aja, kita langsung turun ke bawah. Jadi di sana itu bisa mengerti kendala apa yang akan dihadapi, problem apa yang akan dilakukan, problem kendala-kendala apa yang harus kita siapkan untuk Itu bisa semuanya mencapai sukses. Gitu Mbak ya. bisa dihandle tuh sama suami. Jadi kurang tenaga handle, kurang apa tuh, pokoknya semuanya insya Allah bisa gitu lah, kecuali ya semuanya ya itu lagi ya kita pasrah sama, mohon sama Allah gitu aja. Yang Terakhirnya, terakhirnya setelah kita bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, kita terakhirnya berdoa sama Yang Maha Kuasa. Itu intinya ke sana. iya. Jadi kita nggak usah hasil kerja saya, kerja keras saya, Iya. ini karena saya, jangan sampai begitu ya. Iya, Untuk nggak pemirsa bisa. ada Nggak yang bisa. lebih kuasa lagi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Mbak, saya mau izin ke Iya. lokasi Mbak ya, Iya. mohon izin. Iya, Jadi makasih. untuk melihat-lihat ternyata Mbak ini. Selamat siang Mas Buramin. Yang juga Mau tanya-tanya ya Mas Buramin, gimana sambil duduk-duduk sampai aja ya. Atau di sana ngomong-ngomongnya ya. Mas Buramin, sana sudah bekerja di sini berapa tahun? 33 tahun. 33 tahun. Oh, berarti perusahaan ini berdiri hampir 40 tahun. Iya. 40 tahun. Mas Buramin ini pemirsa seorang pegawai yang loyalitasnya tinggi. Jadi dulu sewaktu dulu dipegang mertuanya, dia sebagai istilahnya petugas yang bisa diandalkan. Setelah itu diganti sama putranya, Mbak Heni, masih loyalitasnya tinggi, tetap dipakai untuk mengkoordinasi pekerja-pekerjanya. Jadi tidak usah diragukan lagi lah loyalitasnya Mas Buramin. Ya, alhamdulillah. Ya. Mas Buramin, untuk produksi sapi ini bagaimana? Ya. Dimandikan dulu, terus itu baru tempat makannya dibersihkan, sudah bersih semua, baru diperah. Gitu. Baru diperah. Ya. Itu untuk sapi yang produksi ya. Berapa ekor ini sapi yang bisa diperah? Mas Buramin? Yang diproduksi ada 20-an. 20 ekor. 20 ekor itu diperah. Untuk kendala-kendalanya tuh gimana? Kendala-kendala sapinya itu. Barangkali kalau keluarnya susunya sedikit, apa kendalanya tahu Mas Buramin? Itu kan dari makanan. Kalau ampasnya kurang, ya produksinya juga turun. Iya. Jadi faktor utama itu dari Ampas tahu. ampas tahu. Ampas tahu. Iya. Itu seperti kalau seumpama dikasih rumput aja, nggak susunya nggak keluar ya? Nah, keluar dari sedikit, Sedikit iya. ya. Oh iya. Harus ada ampas katul, ampas tahu, katul, sama garam, sama katal mik. Oh, mineral. Iya, itu sangat bagus Pak. Pak Buramin. Bagus sekali. Masalahnya kalau sapi perah itu harus kalsium itu harus Iya. wajib itu. Wajib. Masalahnya susu diperah terus dia tuh membutuhkan susu kalsium yang sangat tinggi. Iya. Pemirsa, memang untuk perawatan sapi perah itu memang dibutuhkan kalsium.
Masalahnya apa? Karena produksi tinggi, kalau produksi susunya itu tinggi, pengeluaran susunya itu tinggi, kalau tidak diimbangi dengan kalsium, pakan yang memadai, kadang-kadang ambruk Mas ya. Iya, betul. Ambruk, jadi tidak bisa rubuh. Rubuhnya tuh bukan karena sakit enggak ya? Bukan. Jadi kekurangan kalsium, Kekurangan kalsium. pakan itu ya. Itu tip dari Mas Burami. Jadi mineral dalam perusahaan sapi susu itu sangat mendukung sekali dan sangat penting sekali. Di samping makanan berupa ampas yang bisa memacu produksi sel-sel susu untuk memproduksi susu, itu dibutuhkan dengan pakan yang bagus. Nah, ini pemirsa, sobat ternak unggul, ini tip-tip yang bisa kita pelajari bersama, sehingga kalau kita mau mencoba sapi perah, kita punya dasar-dasar untuk mencapai kesuksesan. Untuk penyediaan hijauan itu mana tidak hijauan. Dari kebun sendiri apa dari beli? Lahan sendiri. Lahan sendiri ya. Ini kan ada Lahan sendiri. Jadi teman-teman HMT tujuan makan ternaknya sendiri juga bisa diatasi sendiri. Bagian mana? Ya seumpama kalau nggak musim penghujan biasanya itu yang kurang. Nah, Gimana alternatif untuk mencari hijauan? saya cari orang panen padi itu di sawah-sawah. Jeramian itu Jerami dia. tidak masalah untuk pakai. Gak masalah. Yang penting apa sama katulnya penuh gitu. Mendukung. Jadi ampas sama katul itu wajib Mas ya. Iya. Iya, ya. Kalau nggak ada itu meskipun rumputnya banyak nggak jalan keluar. Iya. Itu pemirsa tip kalau mau beternak sapi perah harus satu ampas katul. Minum nggak boleh dibatasi ya. Nggak boleh. Semaunya pokoknya. Semaunya minum harus ditempatkan. Ini untuk makanannya bahan kering ya. Kering-kering ya, maksudnya ampas dikasih Iya. campur ya. Ya udah. Ini belum dikasih makan. Sudah. Bisa melihat pakannya? Sudah habis? Oh sudah habis. Habis. Oh. Dapat dikasih contoh satu aja. Iya, bisa. Mari Mas. Biar pemirsa tahu teknisnya pemberian pakan kering dan minum air sepuasnya. Nah, itu menciptakan suatu produksi yang sangat tinggi. Mari Mas Bramin, minta tolong Ambil sangat penting untuk peternak. Pertama-tama ampas. Jadi ampasnya ini tidak usah campur sama air, Mas Buramin ya. Enggak ya. Cukup satu timba satu sapi. oh 2. Oh, 2 timba. Satu sapi 2 timba. Ini contoh aja. Garam. Garam 1 genggam. Kalsiumnya habis. Kalsiumnya. Kalsiumnya. Nah, itu campur sama katulnya ya. Iya. Ya, nanti tidak usah campur air Mas Bramin. Nggak usah. Tidak usah ya. Coba. Pemirsa, ini contoh pakan dari sapi perah berupa kering, sangat lahap sekali pemirsa. Ini masih lapar barangkali Mas. Sudah. Oh, jangan minta dulu ya. Nah terus nanti orangnya nanti nggak bisa beli ampas lagi. Tidak dijatah sesuai dengan pengeluaran susu barangkali ya. Jadi kalau sekian susunya keluar sekian, Iya. katulnya sekian. Jadi kalau susunya tinggi ditambahi lagi. Iya, Oh ya sesuai dengan pengeluarannya susu. Oh, ya. Dan ini airnya itu sudah disediakan satu tempat berdua. iya ini itu satu tempat berdua. Jadi nggak boleh tukaran ya. Ini salah satu contoh suatu manajemen dari teknis pakan. Jadi kalau sapi itu dibatasi minum, jadi nggak bisa mencerna makanan yang ada di dalam. Iya. Kurang bagus. Seumpama, Pak, kalau ada yang tanya, Pak, kalau dikasih air terus kan kembung, Pak. Nggak kira. Masalahnya sapi itu tahu kemampuannya perutnya sendiri. Kalau sudah
kelempokan katanya orang-orang. Sudah berhenti sendiri. Jadi jangan sampai takut kembung apa. Rasa khawatir. Rasa khawatir. Jadi kemampuan sapi itu sendiri yang tahu. Jadi dikasih minum, ya terserah sudah mau minum. Nah ini teknik-teknik manajemen yang bagus untuk tip bagi pemirsa yang mau mencoba sapi perah. Ini tip-tip yang ampuh dari Mas Buramin. Masalahnya Mas Buramin ini sudah berkecimpung selama hidupnya 33 tahun. 33 tahun menggeluti sapi perah. Jadi sudah tidak usah disangsikan lagi keahliannya. Ini tip-tip ini barangkali nanti bisa diterapkan pemirsa yang mau berusaha atau jadi berternak sapi perah. Gimana Mas Buramin untuk mencapai ini kan genetiknya seumpama ini di kawin suntik sapi apa biasanya? Senengnya sini. Kadang ya nggak mesti kalau induknya itu produksinya sedikit tapi bodinya bagus, saya kawinkan semental. Ada bodinya juga Mas Ah Buramin. iya, kalau bodi bagus semental. Hebat Mas Buramin, sapi aja sudah tahu bodinya, apalagi. Jadi keturunannya itu bagus. Bagus, Mas, ya. Iya. Tapi kalau untuk kan tahu, oh ini untuk sapi perah dikawinkan sapi perah. Ya. Ya, dari pengalaman Mas Buramin. Iya. Seumpama gini Mas Buramin, saya punya tip. Saya kan inseminator. Gimana kelanjutan dari sapi perah ini supaya produksinya itu tinggi. Ini cuma tip dari saya. Barangkali pemirsa juga mau ikut tip saya. Karena dari sapi perah ini kalau kita mensilakan secara kawin alami saja, terus genetik dari sapi pejantannya kurang bagus, anaknya nanti produksinya kurang tinggi Mas Buramin. Nah ini tip dari saya, seumpama Mas Buramin. Nah nanti pada waktu kawin suntiknya, kita kasih FH juga. Iya, boleh. Iya. Lebih bagus. Gimana menurut sampean? Bagus juga. Setuju sekali. Karena gini Mas Buramin, kalau pemirsa juga, FH pejantan dari BIP itu sudah teruji. Jadi nanti sebelum jadi pejantan, dia itu sudah ujinya beberapa kali. Jadi sudah bibit unggul. Jadi nanti diprediksi dari anaknya itu, kalau sudah betina menghasilkan susu yang sangat bagus dan tinggi produksinya. Saya juga menyediakan Mas Buramin, kalau ingin kawin suntik sapi perah, saya menyediakan FH. Tinggal Mas Buramin hubungi saya aja. Itu nanti genetiknya berubah, peternakannya sudah genetiknya sapi perah semua, insya Allah satu sapi 20 ke atas Mas Buramin. Kalau dari bodinya bagus, tanya juga Mas Buramin. Dalam satu ekor ini yang produksi ya, susunya itu berapa rata-rata per satu ekor? Sekarang ini 15 liter per hari. 2 kali perah. 2 kali perah ya. Jadi subuh perah Ya. sama jam Sama siang ini. yang ini. Baru bisa. Ini satu hari bisa 15 liter. Kalau seumpama per liter berapa jualnya di konsumen? Kalau ke konsumen itu 14.000. 14.000. Tapi kalau dari perusahaan Galo per 10.000. 10.000. Nah ini pemirsa, dari sapi perah ini keluar 15 liter. Kita kalkulasikan ke peloper aja ya, jangan ke konsumen ya. Iya, developer aja. Peloper aja itu harganya 10.000. Jadi penghasilan satu ekor aja 150.000. Terus bahan yang dibutuhkan berapa biayanya satu ekor? Perkiraan Mas Buramin lah, karena sudah pengalaman. Ekor biayanya itu menghabiskan kira-kira 25.000 Iya. satu hari per ekor. Nah ini Bang Pirsa, ini merupakan apa itu bisnis yang semua orang belum tentu bisa dan belum tentu tahu. Kalau dibandingkan dengan penggemukan, kita menunggu 2 tahun bisa menghasilkan. Kalau ini pemirsa sapi perah, ini bisa menghasilkan 15 liter. Diambil rata-rata
dibawa peloper 10.000, sudah 150.000. Untuk biaya produksi, pakan, perawatan sama tugas-tugas pembersihan, mandikan, meres itu paling 35.000. Itu total semua. Jadi ada selisih bersih 100.000. Iya, 100.000. Barangkali dari pemirsa ada yang berminat. Ini merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan sebetulnya. Pemirsa, ini hasil dari pemerahan. Setelah pemerahan selesai, disaring supaya kotorannya itu tidak ada yang ikut. Nah, setelah disaring ini pakai pakan ya. Nah, ini untuk kualitasnya sudah tidak usah diragukan lagi. Asli dari sapi. Jadi untuk kualitasnya, kalau mau mencoba susu yang asli, coba susu Kaliwates. Dijamin 100% asli dan murni. Pemirsa, ini hasil daripada pengepakan susu sapi produksi susu Kaliwates. Nah, ini contohnya. Kalau berminat, ini ada nomornya teleponnya, ada alamatnya. Perusahaan susu Kaliwates, Jalan Tawes, nomor 20, telepon 0331 218 70 Jember. Barangkali pemirsa berminat untuk pemesanan bisa menghubungi Mas Buramin di nomor tersebut. Nah, nanti akan nomor teleponnya akan saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Ya. Kaki itu tidak bisa terpersiap. Hasil kawin itu apa kawin alam? Kawin sapi. Ya, kawin alam, kawin sapi ya, kawin sapi ya. Perkiraan kemarin setelah kunjungan kemarin itu, prediksi saya, ini kan kemarin tak kunjungi ya pada waktu mau melahirkan. Perkiraan berapa hari setelah itu? Setelah kunjungan saya kemarin. Seminggu ya. Cocok dengan prediksi saya. Alhamdulillah. Dengan perkiraan saya seminggu mau melahirkan. Alhamdulillah anaknya jantan. Nah, anaknya ini bisa melihat Mas Burami. Pemirsa, kita menuju ke kandang sapi yang baru beranak tadi malam. Oh, tadi pagi. Dengan jantan Mas ya? Jantan. Enggak apa-apa sudah. Meskipun enggak betina, penting selamat. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini jadi Mas Buramin, saya mau tanya. Kalau sapi itu habis beranak, kalau sapi perah, itu langsung dipisah ya? Dipisah. Iya. Nah, ini pemirsa buat tip. Jadi kalau seumpama ada masalah ke breeding, terus betinanya itu mati, ini ada alternatif untuk perawatan sapi yang baru beranak. Jadi bisa dibuat inspirasi untuk pemirsa semua ya. Gimana caranya Mas Buramin untuk merawat sapi setelah beranak dipisah? Ini membutuhkan susu berapa liter per hari? Kalau umur seminggu ini sak maunya. Sak maunya. Sak maunya. Maksimal berapa liter? Masih kalau baru beranak ini habis 1 liter. 1 liter. Pertama kali. 1 liter. Kan kental itu. Kental. Oh, ada kolesterol. Iya. Penting sekali kolesterol itu untuk menjaga daya tahan tubuhnya, imunnya sendiri ya, kolesterol itu. Iya, iya. Ya, setelah itu hari kedua, hari kedua agak banyak, bisa 2 liter. Normalnya itu kalau lihat besar sapinya, kalau kecil kayak ini 2,5. 2,5. Satu kali minum. Kali minum. Untuk hari keberapa itu? Hari pokoknya sudah dijual susunya. Sudah induknya ya. Perkiraan susu sapinya induknya itu siap dijual diperah berapa hari setelah melahirkan? Seminggu ya. Oh, itu masih tahap awal pemerahan. Selama seminggu masih banyak kolesterol ya. Iya. Itu untuk daya tahan pedetnya juga, daya tahan alami ya. Iya, untuk menjaga dari penyakit-penyakit dari luar. Ini setelah umur 2 bulan maksimal
Maksimal ini cuma 2,5 liter per minum pagi. Iya, pagi 2,5, sore 2,5. Jadi cukup 5 liter per 5 hari liter ya? per hari. Nah, pemirsa, ini tip barangkali dari sapi-sapi yang jenengan babunya ada masalah atau sakit atau mati atau apa. Ini tip dari perawatan pedet. Jadi 1 hari itu kalau baru menyusui itu paling kekuatannya 1 liter setiap minum ya. Yeah. Jadi pemakaiannya 2 kali minumnya, pagi sama sore. Nah setelah itu, setelah seminggu kita bisa menghasilkan suplemen susunya tetap susu ya. Tetap susu. Susu 2 liter setengah pagi, 2 liter setengah sore. Itu Pak Suram gitu ya. Pagi 2,5, sore 2,5. Oh, Jadi 5 liter. Jadi per hari itu 5 liter. Iya. Itu pasti hidup udah ya? Iya. Udah. Nah, ini Biasa. pemirsa tip dari Mas Buramin untuk merawat sapi setelah melahirkan dipisah sapi perah. Ini. Terima kasih Mas Buramin, saya mau lihat sapi-sapi Iya, yang sudah beranak itu. Iya. Dikancing aja biar nggak lari. Iya. Ini Mas Buramin. Sudah beranak. Ini kebanyakan jenis semental. Semental semua kayaknya ya. Ini Perah. Ini perah ini. Ini perah. Jadi pemirsa, ini sapi-sapi jenis sapi ya, kalau dari pemirsa yang mau nggak bingung kalau melihat jenis sapi apa itu limosin, apa itu semental, apa itu sapi perah. Ini salah satu pedet sapi perah. Ciri khasnya itu dia itu ada putihnya seperti melati di kepalanya tuh. Itu ciri khas sudah. Ciri khas gen sapi perah yang bagus gitu. Ini tandanya ini sapi perah. Nah, semental biasanya kecenderungannya itu semua kepala biasanya kecenderungannya itu gitu kayak gini. Ini semental, peranak semental ya. Ini semental. Ini semental. Jadi kawin untuk semental ya. Itu kawin alam semental seperti ini. Jadi ini sapi semental semua kayaknya. Terus yang ini sapi perah. Itu jenis-jenis sapi biar pemirsa itu tahu. Jadi sapi ini sapi apa, sapi ini sapi apa. Nah, kalau dijelaskan gini kan tahu. Ini perah. Ciri khasnya ada kayak melatih di kepalanya. Ini sudah ciri khas khusus. Semental, dia itu pasti kepalanya putih atau badannya putih. Terus ada merah-merahnya. Ini semental semua, kecuali ini sapi perah. Itu aja pemirsa. Jadi bahan apa itu? Bahan untuk mencari sapi-sapi, sapiku jenis apa? Nah, jadi tahu kalau ditanya sapiku jenis apa? Oh jenis ini. Ya, jadi pemirsa tidak sampai mengetahui jenis apa sapinya itu yang diingon atau dipelihara. Ya, ya. Ini bulan 9 masih diperhatikan lagi ya. Ini bulan 8 mas. Ini mas. Ini bulan 8. 4, 5 lebih ya. Kita ini di PKB akhir tanggal kawin alam ini ya. Sudah beranak 3 kali, 4 kalinya ini itu tanggal 20 bulan 8 tahun 20. Berarti perkawinan terakhir ya. Iya. Jadi September, Oktober, November, Desember. Januari, sekarang Januari kurang. Berarti 4 bulan setengah ini. Ya, 4 bulan setengah. Ini muka juga hamil. Tadi yang 2 itu positif hamil, alhamdulillah. 5 bulan lebih mas. Oh, 5 bulan lebih? Iya, itu hamil 5 bulan lebih. Iya. Nah, 5 bulan ini pemeriksaannya tuh gampang. Jadi fetusnya itu sudah rata. Daripada yang tadi. Iya. Yang tadi itu di dalam semua, ke dalam, ke bawah. Jadi agak sulit tapi bisa dideteksi. Kalau ini sudah hampir 5 ke atas gampang sekali. Jadi 1 menit sudah sampai sudah selesai. Ya, itu alhamdulillah. Ya, jadi sudah mas. Ada lagi mas? Ada. Nah, 1, 2, 3, 4 alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Bentar lagi sampean punya anak banyak sampean. Anak banyak. Bukan namanya saya, namanya sampean. 9 bulan.
Bulan 9 berarti apa bulan 10 tuh, ya? Ya. Sudah tua. Bulan 12, 1. 3 bulan jalan ya? Ya. 2 bulan setengah. 10, 11, 12, 3 lebih. 3 lebih Ya. Wah, 3 bulan lebih ini perkiraan akhir waktu penyelidikan. Akhir penyelidikan tanggal 23 bulan 9 tahun 2020. Silakan mil. Berapa berapa sambil menerima sambil telepon ini pasien. Halo. Aduh, ini sekolah. Sekarang banyak orang yang sekolah. Tidak apa-apa sudah. Tidak apa-apa sudah diteladan ini. Kasihan, mereka tidak punya pulsa. Mau beli pulsa uangnya ada. Ini kasusnya juga sama Mas Brahmi tempat jalan ini ya. Ini kasusnya memang ke dalam. Tidak sulit, tapi bisa dideteksi. Bisa diatasi. Bisa dideteksi hamil. Iya, alhamdulillah. Ya, bisa hamil semua. Jadi yang diperiksa 5 ekor hamil semua. Alhamdulillah. Sudah Mas Brahmi? Ya. Terus. Ini wajah klemernya Mas Brahmi. Sudah hamil ini. Terima kasih. Semoga acara ini bisa jadikan edukasi bagi kita semua. Kalau ada nilai baiknya diterima, kalau ada jeleknya mohon dibuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Assalamualaikum.